lengang dan sepi. Inilah suasana kawasan industri Pulau Gadung saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hanya truk distribusi parkir dan 1-2 perusahaan yang masih buka. Berdasarkan data yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta per 16 April 2020, terdapat setidaknya 150 tempat kerja seperti pabrik dan kantor yang diketahui masih beroperasi secara normal atau secara sembunyi-sembunyi. Ketua Kadin DKI Jakarta menjelaskan, para pengusaha sudah memperkirakan hal ini akan terjadi sejak aturan PSBB disosialisasikan dan diberlakukan dengan pengecualian terhadap 8 sektor, yaitu kesehatan, pangan, energi, komunikasi, dan media, serta sektor keuangan, logistik distribusi, retail, dan industri strategis. Nah, ternyata di lapangan betul-betul terjadi. Banyak perusahaan-perusahaan yang menganggap masuk ke dalam industri strategis. Nah, kemudian ada sekarang bahwa disebutkan lagi bahwa memang betul-betul harus ada ruang lagi. Jadi 11 kan. Jadi ada penambahannya, diantaranya adalah kebutuhan sehari-hari, kemudian perusahaan yang bergerak di bidang di luar yang 8, tetapi dia sangat berhubungan dengan yang 8, artinya turunannya. Namun, apapun alasannya, selain keuntungan korporasi, mengutamakan kesehatan pekerja menjadi prioritas utama saat pencegahan penyebaran virus corona. Perusahaan yang masih beroperasi di saat PSBB wajib menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, baik saat berangkat, di tempat kerja, hingga pulang kembali ke rumah masing-masing. Nah, di sini selaku manajemen memang selama kurang lebih diberlakukan PSBB, kurang lebih baru 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu, dari perusahaan, di satu sisi memang karena kita adalah perusahaan yang memproduksi hand sanitizer, di mana merupakan salah satu barang penting dan memang kebutuhan dari masyarakat Indonesia juga. Jadi tidak memungkinkan untuk kami memang secara 100% harus shutdown. Perusahaan juga diharapkan menambah fasilitas seperti antar jemput, masker, suplemen gizi dan vitamin setiap hari. Dari rumah kita dibekali surat jalan, setiap karyawan, mau yang dekat, mau yang jauh semua diberi ini. Datang juga disemprot, terus setiap jam 9 kita berjemur di sini selama setengah jam. Kita dapat vitamin, suplemen, telur, sampai kita berjemur setiap jam setengah 9 sampai jam setengah 10. Dari situ kita dapat masker dari perusahaan, dari klinik kita dites juga, dicek. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengakui pihaknya terus mendorong agar industri tetap produktif selama berlakunya PSBB di beberapa daerah. Pihaknya mengakui mengeluarkan surat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI, terutama bagi industri yang produknya dibutuhkan masyarakat dalam penanganan COVID-19, dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Dalam rangka kami bersama-sama dengan Pemda melakukan pembinaan dan setelah mereka mengerti dan paham, mereka bisa melakukan kembali ya proses produksi, tentu dengan sekali lagi protokol kesehatan harus betul-betul dijaga. Nah, kemudian tentu kalau sudah dapat pembinaan ya masih belum juga mengindahkan, sudah mendapat peringatan, masih juga belum memperhatikan protokol kesehatan, ya, saya sebagai Menteri Perindustrian tidak akan ragu-ragu untuk mencabut izin operasi. Ya, sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai Menteri Perindustrian tidak akan ragu-ragu untuk mencabut izin operasi atau IOMKI tadi apabila industri yang sudah dilakukan pembinaan, ya, yang sudah diberikan peringatan, tapi masih tidak mengindahkan atau masih tidak memperhatikan protokol kesehatan. Mengenai pemberian izin beroperasi, pada prinsipnya memastikan kegiatan industri manufaktur tetap berjalan dan tidak boleh terjadi shutdown, karena dikhawatirkan berdampak PHK dan pertimbangan ekspor demi neraca dagang Indonesia. Berdasarkan data BPS di tengah wabah COVID-19,
Indonesia masih mencatatkan surplus neraca dagang sebesar 0,74 miliar dolar Amerika yang disokong oleh ekspor non-migas nasional pada Maret 2020. Agung Happy, Fajar Ahmad, Jakarta.